Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu harta dan kekayaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang Kristen sering sekali salah dalam menafsirkan tentang yang namanya harta dan kekayaan dunia ini, yang akhirnya punya pemahaman bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dalam kemewahan, dalam arti kaya dan berkelimpahan. Anggapannya kemewahan selalu diidentikan saudara-saudara dengan keduniawian dan tidak rohani. Padahal kalau dipikir-pikir saudara-saudara, saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin menjadi orang kaya, sukses dan berhasil. Semua orang ingin kaya saudara-saudara, bahkan beberapa orang rela melakukan apa saja demi menjadi kaya. Banyak orang mencuri, merampok, melakukan korupsi agar menjadi kaya. Mereka bahkan ada juga yang sampai meminta kekayaan dari iblis dengan mendatangi tempat-tempat pesugihan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab sendiri tidak melarang anak-anak Tuhan menjadi kaya. Tetapi Alkitab memberi peringatan kepada orang-orang kaya. Contoh, di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-10 dikatakan saudara-saudara, ini kalau kita bedah, kalau kita perhatikan dengan seksama, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Digarisbawahi di sini saudara-saudara, Alkitab tidak mengatakan akar dari segala kejahatan itu uang, melainkan cinta. Garis bawah cinta terhadap uang. Uang itu memiliki sifat netral saudara-saudara. Bisa berguna untuk hal-hal yang positif atau juga yang negatif. Tergantung di tangan siapa uang itu berada. Uang itu tidak jahat saudara-saudara. Harta tidak jahat, tetapi cinta terhadap harta, cinta terhadap uang bisa saja membawa seseorang kepada segala jenis kejahatan. Segala jenis hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jadi, apakah menjadi orang kaya adalah sesuatu dosa di hadapan Tuhan? Tentu tidak. Saya katakan tidak. Tuhan tentu juga ingin memberkati kita dan membuat kita berhasil. Tetapi yang Tuhan tidak sukai adalah ketika orang kaya tersebut lebih berfokus kepada kekayaan daripada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini kekayaannya sudah busuk. Bahkan emas dan perak yang dikumpulkannya pun akan menjadi berkarat, sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini saudara-saudara. Orang-orang yang seperti ini tentu lebih memilih mengumpulkan harta duniawi daripada mengumpulkan harta di surga. Tidak ada yang salah dengan kekayaan.
Yang salah adalah ketika hati kita terfokus pada kekayaan itu sendiri dan bukan kepada Tuhan yang memberikan kekayaan kepada kita. Mungkin saja kita pun tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita lebih terfokus kepada berkat-berkat yang dari Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, karena harta dan kekayaan tidak sedikit orang menjadi lupa diri, lupa waktu, lupa ibadah, bahkan lupa keluarga. Dalam Lukas 12 ayat 34 berkata saudara-saudara, karena di mana harta kita berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena itu, jika Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang kaya dan berhasil, ada harta, kita juga perlu menempatkan kekayaan itu, harta itu dalam kerajaan surga. Sehingga hati kita pun tetap terfokus kepada hal-hal yang surgawi dan bukan hal-hal yang duniawi. Melalui sapaan ini saudara-saudara, kita diajak, jadilah orang kaya di dunia dan juga orang kaya di surga. Muliakanlah Tuhan dengan harta kita dan kekayaan kita. Artinya mari kita perbuat harta dan kekayaan yang ada pada kita, yang adalah itu semua sumbernya dari Tuhan, bisa memberkati orang lain. Karena yang pasti tujuan Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi akan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Firman-Mu Bapa mengajak setiap orang untuk lebih memahami tentang harta dan kekayaan. Harta bukanlah dosa, tapi cinta akan harta itulah yang Tuhan tidak kehendaki. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga olehnya para pendengar mampu berbuat pemberian Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, izinkan setiap pendengar ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan hidup, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, hamba berdoa untuk para pendengar. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran. Bagi setiap yang belum bekerja, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh Tuhan Yesus. Yang belum mempunyai momongan atau keturunan, mari Tuhan berikan keturunan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hamba berdoa bagi setiap yang sakit, yang tergeletak pada saat ini di rumah sakit maupun di rumah, dikarenakan terdampak oleh COVID-19. Bapa di surga, hamba berdoa, hamba dengan rendah hati memohon kepadamu, karena Engkau adalah Allahku yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Mari Engkau jamah tubuh mereka Bapa, berikan kuasa kesembuhan, sehingga mereka Tuhan beroleh kesembuhan. Dari keluargaku dan dari setiap para pendengar, hanya kepadamu hamba memohon. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya kesembuhan akan terjadi. Tuhan akan mewujudkan doa hamba-Mu ini, karena hamba hanya berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.